TV. Cara pandang terhadap rahmat dan karunia Allah ini juga patut dilatih-latihkan ke dalam jiwa. Karena mengapa itu patut dilatihkan? Karena tiap hari, tiap saat, asal mata zahir kita ini terbuka, maka nampaklah alam nyata yang luas ini. Maka ketika diri memandang dunia nyata ini atau materi yang banyak ini, maka tetap diri manusia terbagi dua. Mana terbagi dua? Kalau cahaya kalbunya sampai memandang kebesaran Allah, maka segala yang dilihat ini menjadi media, menjadi sarana, menjadi alat atau menjadi tanda ayat-ayat Allah. Semakin nampak kebesaran alam, semakin nyata ciptaan Allah, tentu semakin merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, dunia yang zahir ini dan segala isinya, justru itu pula yang menjadi sebab pangkal terdindingnya hati, terhijabnya jiwa dari kebesaran Allah. Sampai-sampai karena tiap waktu, tiap saat diri memandang yang nampak ini, hati pun condong kepada yang ada, jiwa pun cenderung kepada yang nampak. Kalau boleh menggunakan istilah kehidupan materi, sehingga pengikutnya menjadi materialistis. Orang baru merasa mendapat nikmat Allah ketika materi yang nampak ini dapat dikuasainya. Maka malahan status dalam kehidupan seksual, status dalam kehidupan masyarakat ditengok seberapa banyak hebat dan mampunya dia mengumpulkan materi yang ada ini. Dianggap orang itu sukses, dianggap dia berhasil ketika dia mampu mengumpulkan segala yang ada sebanyak luar biasa. Iyakah itu rahmat Allah? Iya. Harta rahmat Allah. Pangkat jabatan rahmat Allah. Anak keturunan rahmat Allah. Tapi maaf, andai kata pemahaman titik sampai di situ, makhluk Allah yang lain, walaupun sesama manusia, Firaun juga hebat, Qarun juga luar biasa, sukses mengumpulkan harta, punya jabatan yang tinggi. Secara etikat tauhid, setinggi apapun jabatan yang kita punya, bukan berarti menyepelekan jabatan, sebanyak apapun harta yang kita miliki, dan bukan berarti kita tak penting harta, tanpa rahmat yang satu, semuanya tak bernilai di sisi Allah. Apa rahmat yang satu itu? Ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Kalau sekadar berjabatan, makhluk Allah yang lain, manusia yang lain, iman ataupun Islam, dia juga punya. Kalau cuma sekadar kecerdasan, manusia lain juga sama. Beriman tidak beriman, bertuhan atau tak bertuhan, dia memiliki rahmat yang sama. Satu yang tak dimiliki, apa itu? An'amana bini'matil iman wal Islam. Yakni nikmat iman dan Islam yang kita terima sampai maghrib hari ini. Ini yang patut dilatih-latihkan. Kalau boleh saya menggunakan istilah, diriadah-riadahkan ke dalam jiwa. Sehingga memandang yang tersirat di balik yang tersurat. Belajar memandang hakikat dipandang di balik yang zahir, sehingga sampai kepada maksud yang hakiki. Pak Ibu jemaah, untuk mengantar kajian malam ini, saya mencoba sedikit membaca perjalanan sejarah diri manusia. Sehubungan dengan apa tadi? Dengan pentingnya ma'rifatullah.
Setiap diri manusia yang umum diberikan standar. Standar kecerdasan, diberikan kalbu, diberikan fisik. Tapi maaf, secerdas-cerdas akal, tanpa dapat bimbingan wahyu Allah, jangankan memikirkan tentang Allah, hakikat diri saja manusia tak pernah selesai sampai hari ini. Saya ulang. Walaupun dengan berpotensi kepintaran, manusia memikirkan tentang segala yang ada ini. Banyak ilmuwan yang lahir, banyak orang yang dianggap cerdas. Tapi ketika akal kecerdasan itu tak dapat hidayah Allah, jangankan bicara hidup sesudah hidup, jangankan bicara Allah yang maha gaib, hakikat diri manusia saja tak duduk dalam ilmu pengetahuan. Salah satu contoh, walaupun sampai hari ini mulai ditinggalkan, tapi masih banyak dipakai. Jangankan bicara hakikatul insan, siapa itu manusia, tak duduk dalam ilmu filsafat. Contoh, salah satu teori yang sempat masyhur, sempat diajarkan ke anak kita sampai ke negeri ini, yakni tentang asal muasal manusia. Terkenal sebuah teori yang sangat dasar, namanya teori evolusi. Siapa yang punya? Charles Darwin. Hebatkah? Hebat. Hasil kajian yang mendalam? Iya. Banyak penelitian? Jelas. Tapi kesimpulannya yang tidak enak. Dan hari ini masih diajarkan. Kata beliau, ketika setelah dilakukan penelitian, diadakan pengkajian, dikaji tentang arkeologi, dikaji antropologi, ternyata manusia itu dari monyet. Nah, itu aja tidak enak. Untunglah tidak pakai bahasa kampung ambo, Pak. Kalau sempat bahasa kampung ambo tersinggung awak. Tapi di sekolah diajarkan bahwa manusia ini berasal dari monyet, manusia kera. Kita pun anak-anak kita ngangguk. Jangan-jangan Bapak yang pernah sekolah ikut juga menerima teori ini. Bahwa kita berasal dari monyet. Dulu bumi ini menyatu, kemudian terjadi ledakan, kemudian terjadi bulatan-bulatan kecil, maka terbentuklah bumi. Maka yang pertama di bumi ini ada air. Sejak ada air ada makhluk. Makhluk yang pertama ikan, pokoknya ikan. Lama-lama jenis ikannya punya ekor, punya kaki. Kemudian ikannya meloncat ke darat jadi monyet. Monyet berubah jadi orang. Kalau diikutkan teori itu, manusia adalah monyet-monyet yang sudah ganteng. Itu kajian tuh, Pak. Itu hasil penelitian. Untung tak pakai bahasa kampung ambo. Kalau kampung ambo baru gadang namanya. Tapi yang namanya ilmu itulah. Tapi muncul kajian. Akal yang dibimbing oleh wahyu. Maka dipakai kalimat yang luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa wujud fi ahsani taqwim itu? Maka ulama mencoba membaca sejarah diri. Karena apa kata ulama hakikat? Engkau wujud sebagai manusia itu saja, itu rahmat Allah yang luar biasa. Mengapa itu dipandang sebagai sebuah rahmat? Jadi manusia ini saja? Coba. Kalau sedikit boleh membaca alam. Sebelum kita duduk di alam dunia ini, kita di dalam rahim. Alam rahim sampai alam dunia ini, dalam istilah ilmu dikenal dengan alam insan. Sebelum kita jatuh ke alam rahim, semua kita itu terbentuk, diproses dalam alam ajsam. Kapan itu? Ketika bibit tersimpan dalam sulbi bapak. Maka pada hakikatnya yang punya anak itu ayah. Ibu cuma bagaikan tanah. Maka semua anak laki-laki atau perempuan pasti binnya kepada ayah. Ketika dari sulbi bapak jatuh ke rahim bunda, menurut penelitian jumlahnya sangat banyak. Bukan 1, bukan 2, bukan 10, bukan 1 juta, bukan 2 juta, ratusan juta.
Maaf, dari ratusan juta ini, yang jadi berapa? Halo? 1. Sesekali 2. Jarang yang 4. 10 enggak. Dari yang ratusan juta itu dipilih. Dan kita waktu itu tidak memilih, tapi dipilih. Kita tak mengerti. Tapi dengan takdir Allah, kita yang terpilih. 99999 lagi terbuang. Maka ya bapak ibu yang duduk dalam majelis ini adalah bukan bibit sembarangan. Ini pilihan. Fi ahsani taqwim. Mulai dari bibit saja kita terpilih, Pak. Maka dalam kajian ada sikap hidup yang perlu dipakai. Apa itu? Jangan suka rendah diri. Merendahkan diri tak boleh. Yang disuruh itu rendah hati. Rendah diri itu dalam istilah ilmu akhlak namanya safah. Merasa tidak darah biru. Merasa tidak bangsawan. Merasa diri tidak seberuntung orang, lalu gampang melecehkan diri. Awak ni apalah Pak Ustaz? Padahal secara hakikat kita nilainya sama. Atau sebaliknya, merendahkan diri tak boleh, apalagi juga merendahkan orang, karena dia juga dari bibit yang terpilih. Wala talmizu anfusakum, jangan menganiaya diri. Awak ni apalah? Kita ni orang biasa. Kita ini orang bawah. Yang disuruh itu ifah, tawadu, rendah hati. Maka Islam menerangkan hakikat insan. Siapapun engkau, dimanapun negeri kamu, apa sukunya, nilai manusia tidak ditentukan oleh darah biru, darah kuning, yang tinggi atau yang rendah. Allah bikin garis. Karena semua manusia fi ahsani taqwim. Nilainya apa? Inna akramakum indallahi azqakum. Nah, mulai kita agak mulia. Apapun latar belakang diri, apapun latar belakang keluarga, itu memang patut jadi sejarah. Tapi itu tidak patut menghinakan diri. Karena hina dan mulianya manusia di hadapan Allah diukur seberapa jauh tingkat kenalnya akan Allah. Nah, berwujud sebagai insan itu Pak, itu luar biasa. Dari ratusan juta itu, kita satu yang terpilih, dipilih Allah. Lalu di sana akan nampak jelas, summa qadha ajalah. Sambil menanamkan, kalau saya lihat ini yang hadir berumur-umur. Sambil melihat diri yang berkuasa atau Allah yang berkuasa. Diri yang berkehendak atau Allah yang berkehendak. Karena kita setelah hidup ini gampang sekali lupa. Karena lama lupa. Karena banyak ragu. Ujub datang, sombong pun ada. Lupa hakikat diri, seakan-akan kita yang mengatur hidup ini. Sedikit diberi amanah. Amanah ilmu, amanah harta, amanah dalam hidup menjadi penghijab yang hebat saya, yang menentukan saya, yang berkuasa saya. Lalu ketika mengkaji ini, maaf, waktu itu kita melihat nyata siapa yang berkuasa, diri yang berkehendak atau Allah yang berkehendak. Makanya dalam makna bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Apa kata ulama tafsir sebagian? 30 juz itu termuara, tersimpul kepada umul Quran. 7 ayat yang istimewa. Al-Fatihah tersimpul kepada ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tersimpul kepada bi. Apa kata ulama tafsir? Bi kana makana biyakunu mayakun. Kalau bukan karena kehendak Allah, kalau bukan karena kuasa dan kekuasaan Allah, tak satu pun yang terjadi di alam ini. Ada atau tak ada, wujud atau tak wujud sesuatu, tergantung la ilaha illallah. Maka kita tak tahu
Ke ayah mana kita mau ditumpangkan? Ke ibu mana kita mau dikandungkan? Saya kira ini tak ada yang berani bantah ini. Kalau ada yang berani bantah, saya tanya, siapa yang milih ibunya kemarin ini? Tidak. Di kampung mana kita mau dilahirkan? Di bangsa mana kita mau dikeluarkan? Tidak. Semua dalam takdir Allah. Bapak tak minta lahir di kampung A, ibunya si anu, ayahnya si anu. Bapak lahir di negeri A, ibunya si anu, ayahnya si anu. Tidak. Semua berlaku dengan kun fayakun Allah. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Yang punya kuasa Allah, yang punya kehendak Allah. Maka kalau ada yang mengupat diri, kok ini ayah saya, kok ini kampung saya, kok ini suku saya, itu suku orang buruk, kami yang hebat. Bapak bukan berurusan dengan suku orang, tapi berurusan dengan yang punya Allah Subhanahu wa taala. Lalu alhamdulillah kita wujud sebagai orang. Hebatkah? Hebat. Satu baru. Rahmat Allah yang kedua, cukupkah jadi manusia saja? Ternyata belum. Pak Ibu, di antara makhluk yang banyak ini, kita yang terpilih jadi manusia itu hebat. Yang akan menyandang khalifah di permukaan bumi ini. Tapi ternyata nasib garis ketentuan tiap diri juga berbeda. Apa itu? Kalau jumlah manusia seperti kita ini saja sekarang lebih kurang di dunia ini hampir 8 miliar. Dari 8 miliar itu yang tahu dengan Allah diperkirakan cuma lebih kurang 2 miliar. Yang 6 miliar lagi kondisinya bisa tak tahu bertuhan atau bertuhan tapi salah. Nah, coba merindung nanti. Subhanallah, subhanallah. Andai kata bapak ditakdir Allah lahir dari rahim orang kafir, kira-kira maghrib ini sujud apa bapak? Jangan-jangan sampai maghrib hari ini kita tak pernah mengerti siapa yang kita sembah. Nanti semakin enaklah rukuk sujud ini Pak. Kalau kaji-kaji tentang perjalanan diri, andai kata diri saya lahir dari seorang yang tak kenal Allah, mungkin bisa Majusi, mungkin bisa Yahudi, mungkin bisa Nasrani. Jangan-jangan sampai maghrib hari ini kita tak tahu siapa yang patut kita sembah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahri laayatil liulil albab. Melihat contoh kepada yang sudah, melihat tuah kepada yang menang. Alam terbentang jadikan guru. Masing-masing diri manusia punya perjalanan yang berbeda. Biar enak rukuk sujudnya Pak. Sesekali sekarang kan dunia sudah luar biasa. Kita ambil yang positifnya dari sini. Saya melihat kawan-kawan yang hari ini mu'alaf. Luar biasa. Dari berbagai macam kalangan. Yang saya renungkan itu, kalaulah ditimpa-timpakanlah, dihayal-hayalkan, apa namanya? Direnung-renungkan. Perjalanan diri dia dengan kita ini, jangan-jangan andai kata itu yang dicobakan ke diri kita, jangan-jangan kita nggak sanggup. Ketika dia bersahadat setelah dewasa, keluar air mata bahagianya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tersenyum, air mata keluar. Bukan air mata kecewa, tapi air mata bahagia. Lalu ketika ditanya, air mata kita yang keluar. Mengapa? Ditanya, keluarga bagaimana? Dia bilang, pisah Pak Ustaz. Bapak bisa terbayang enggak? Kalau suami istri berpisah karena benci, bercerai karena ada masalah, masih bisa maklum apa? Tapi diri lagi berkasih sayang, keluarga lagi baik-baik,
Cerai bukan karena benci. Berpisah bukan karena tak sayang. Tapi karena salah seorang dari pasangan hidupnya berjumpa la ilaha. Masya Allah. Untuk sementara kami berpisah. Kenapa berpisah? Untuk sementara ini dia belum bisa menerima keyakinan kita berbeda. Bapak Ibu, baik-baik aja sekarang. Coba bayangkan, Bapak ini lagi-lagi berkasih sini, pisah dengan Ibu. Merajuk aja suami 3 hari atau istri seminggu, hilang akal Bapak. Ini lagi kita bahagia, pisah. Tanya lagi anak-anak. Anak-anak ikut bapaknya. Atau mungkin anak-anak ikut ibunya. Karena mertua tak suka saya pindah keyakinan. Dengan pasangan hidup pisah. Dengan anak-anak bercerai. Dengan keluarga, untuk sementara komunikasi terputus. Usaha, kerjaan saya hilang. Saya terhenyuh saja nengok. Coba dah lihat sesekali Pak. Mereka bisa tersenyum mengucapkan la ilaha illallah walaupun urusan dunianya habis. Bercerai dengan pasangan hidup. Tak berjumpa dengan anak-anak sebuah hati. Terputus dari keluarga. Hilang kerjaan. Tapi dia tersenyum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Agak malu saya menengok. Malunya gimana? Mana tahu di antara kami yang sudah lama Islam ini. Yang satu bahagia dengan la ilaha illallah walaupun dunianya hilang. Yang satu menangis membaca la ilaha illallah karena tidak mendapatkan dunia. Berapa banyak orang Islam yang kecewa dengan sujud rukuknya karena banyak kehendak yang tak terpenuhi. Tak jarang jemaah ada yang bertanya, Pak Ustaz, rasanya makin solat kita makin diuji Pak Ustaz. Ini ada jumpa nih saya. Katanya Allah itu maha penerima doa. Kok doa saya tak dikabul? Yang satu bahagia karena berjumpa kebenaran. Yang satu hati-hati kecewa dengan rukuk sujudnya karena nafsunya tidak terpenuhi. Apa nafsunya? Tak cocok yang kita inginkan. Tak sesuai yang kita kehendaki. Tak tercapai yang dicita-cita. Dia merasa dia ditinggal Tuhan. Tak adil Tuhan ini. Si anu ndak solat, rezekinya nambah. Saya yang rajin kok begini-begini saja. Hati-hati. Itu syahwat makrifat namanya Pak. Syahwat dalam ilmu hakikat. Seakan-akan Tuhan yang harus ikut kepada kehendak dirinya, bukan dirinya yang harus ikut kepada kehendak Allah. Hati-hati. Baik. Alhamdulillah kita sudah rukuk sujud. Ibarat kaji. Kita ini sudah difasilitasi jadi orang sudah. Islam dikasih, hidayah didatangkan, syariat dijelaskan. Satu saja tinggal tugas itu Pak. Apa itu? Ngangguk. Enak kita orang Islam ini. Apa ngangguk maksudnya? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau bolehlah saya punya umpama-umpama sekadar menjangkau karena kita berhadir nih bertingkat. Ibarat orang dagang di pasar Pak. Toko sudah dikasih, modal sudah disiapkan, kedai sudah diisi, tinggal duduk saja. Kalau rugi juga terlalu. Ada orang modal cari sendiri, kedai disewa, dagangan dicari, dari selisih untung itu dia dapat. Ini enggak. Toko sudah disiapkan, isi kedainya sudah diisi, modal sudah ditambah, tinggal duduk saja menjualkan. Itu orang Islam itu Pak. Syariat sudah dijelaskan, nasib sudah diuntungkan, takdir sudah diberikan baik, tinggal sami'na wa ata'na. Enggak juga dapat, itu yang semalang-malang untung itu. Maka untuk malam ini sebagai pengantar dan perkenalan, saya simpulkan dengan sebuah ayat yang luar biasa. Karena kita sudah rukuk sujud.
Tugas kita cuma meningkatkan saja lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertuhannya sudah benar. Beragamanya sudah luar biasa. Syariat sudah diberikan. Lalu kita memperdalam. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, jika hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Kita garis bawahi, fa inni qarib. Mudah-mudahan nyambung ke saya ini. Dalam kajian ayat itu, sesungguhnya kata Allah, aku itu dekat. Yang jadi masalah bukan Allah kepada makhluk, tapi yang jadi masalah kaji adalah diri kepada Allah. Walaupun Allah menyatakan dirinya dekat dengan manusia, yang jadi masalah kaji adalah tidak semua diri merasa dekat dengan Allah. Itu kaji itu, Pak. Saya ulang. Walaupun Allah menyatakan dirinya dekat dengan makhluknya, bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah tidak semua diri merasa dekat dengan Allah. Untuk mengukurnya bagaimana? Dalam sebuah kajian, ulama mencoba bikin rumusan. Bagaimana melatih jiwa yang sudah Islam kita ini, yang sudah diuntungkan dalam hidup ini, untuk meningkatkan kualitas diri. Setidaknya ada dalam sebuah buku 7 syaratnya. Mana yang 7? 1, ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, taat. Yang keempat, ridho. Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, benar. Yang ketujuh, mahabbah. Hafal? Halo? Hafal tak? Biar saya aja menghafal, yang penting apa ibu ngangguk aja lah. Ini enaknya ngajar. Ngaji di masjid ini enak, Pak. Tak ada uang semester, tak ada evaluasi, tak ada ujian, tak bayar orang kuliah. Pokoknya lulus terbaik. Paham lulus juga, tak paham lulus juga. Baiklah, lo je kau dapat 10 aja, bro. Baik. Apa syarat yang pertama? Syarat melatih diri makin hampir rasa dengan Allah. Dalam istilah ilmu disebut muqarrabin. Syarat pertama ilmu. Makanya ada kalimat dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha, ketahuilah olehmu la ilaha illallah. Fa'lam, menuntut ilmu. Orang Melayu lama menyebut tak tahu maka tak kenal. Tak kenal maka tak kasih. Tak kasih maka tak cinta. Jauh hampirnya, dekat jauhnya rasa manusia kepada Allah. Yang pertama ditentukan dengan tingkat ilmunya. Tanpa ilmu orang tak kenal. Kenal tak kenal itu namanya ma'rifah. Yang membedakan kita ruku sujud semua yang ruku ini, tingkat ilmunya kepada Allah. Atau semua kita yang hadir ini kenal dengan Allah, cuma tingkat makrifatnya yang berbeda. Apa maksudnya itu? Saya kasih contoh supaya paham atau nyambung pemikiran kita bersama. Yang duduk di masjid ini sah dan tercatat sebagai warga negara Indonesia. Mati pun KTP awak sekarang sah juga, kita baru negara Indonesia. Pertanyaan saya, Bapak Ibu kenal Prabowo enggak? Kenal, coba telepon Pak. Bisa jumpa? Bisa bertamu? Kita, Bapak kenal Prabowo enggak? Kenal Pak Ustadz, ikut saya milih kemana Pak Ustadz? Umpama yang milih.
Fotonya di rumah 3 Pak Ustadz. Fotonya ada, kita kenal, kita sah jadi warganya, dan dia sah jadi presiden. Cuma saya turun telepon kenal, dia enggak kenal. Gimana caranya Pak? Si Anu itu yang dekat dengan dia Pak Ustadz. Kalau mau jumpa dengan siapa? Si Anu itu kabarnya dekat dengan dia. Semua kita kenal presiden, tapi tingkat kenal kita berbeda. Betul kan? Sah. Ada yang dekat sekali, ada yang kenal sekali, ada yang luar biasa kenal. Maka berbeda tingkat kenal ini, dalam istilah kaji berbeda tingkat ma'rifat. Kelas kita saja yang berlain. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 7. Dalam bahasa kaji disebut maqam. Bukan makam kuburan. Tingkatan diri manusia kepada Allah. Semua yang rukuk sujud tadi sah. Dan nilainya luar biasa. Cuma tingkatnya yang berbeda. Dan salah satu yang menentukan tingkat diri kepada Allah itu ilmu. Semakin mengerti, semakin paham, semakin bermakrifat, semakin dekat. Karena kita semakin tahu pangkal diri seseorang dekat dengan Allah, ilmunya bertambah. Baik, untuk memperingkas, saya ambil 2 saja. Ilmu sudah mungkin. Sejauh yang kita lihat, sepanjang yang kita dengar, seumur yang kita lalui, kita masing-masing sudah punya ilmu tentang agama Allah. Tapi maaf, syarat ilmu itu yakin. Kalau ilmu banyak tapi tak yakin, kalau boleh saya memakai istilah orang awam, yakin lai picayo. Itu bahasa umum sebetulnya. Itu bukan bahasa dalil itu. Mana contoh? Dikatakan tak punya ilmu ada. Dikatakan tak mengerti, dia tahu. Akalnya cerdas, wawasan luas, ilmunya banyak, literatur punya, dalil tahu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ada enggak orang pintar yang enggak sholat? Apa masalahnya? Dia tahu orang pintar, ngapa enggak tahu? Buku literatur dia punya alasan. Malahan kalau berdebat dengan dia itu yang payah Pak. Kalau dengan orang awam enak Pak. Mengapa enggak belum sholat? Itulah Pak Ustadz, keadaan Pak Ustadz. Memang banyak dosa Pak Ustadz. Enggak sempat sholat. Kadang-kadang ya macam langsung dia mengaku dia salah. Coba yang pintar tadi Pak. Dia guru besar. Mengapa anda enggak sholat? Itu 2 jam jawabannya. Dia soal begini Pak Ustadz, soal sholat tak sholat itu bagaimana pribadi kita seseorang dengan yang bersangkutan. Itu bukan soal panjang ujungnya tidak sholat juga. Mutar dia. Dengan retorika yang berbagai macam. Apanya yang salah? Dia tahu perintah jelas, literatur punya. Ternyata tidak cukup sekadar cerdas. Ada alat satu lagi. Wadah untuk menangkap cahaya Allah. Kalbu, hati. Walaupun dia paham, orang kafir ada yang paham. Sejak zaman Nabi Pak, bukan tak tahu orang kafir Quraisy itu. Keluarganya berdekatan sekampung, keluarga besar. Paham dengan Rasulullah. Tapi kalbunya lagi tertutup. Maka syarat ilmu di sini, yakin. Kalau ilmu banyak tak yakin, minyak habis sambal tak enak, arang habis besi binasa. Penutup kaji. Kalau ilmu ada, kaji ada, yakin tak duduk, bapak bermasalah. Saya izin berpantun, tapi pantun saya pantun Sumatera Barat. Kalau tak ngerti nanti saya translate. Rapek dahannya sika duduk, salo basalo bungo paku. Kaji dapet paham tak duduk, rumah tampak jalan tak tahu. Kaji banyak tapi nak marapek makanan kakinya goyang. Baik,
Masih ada 5 menit, sampai di situ dulu. Mana tahu ada yang mau bertanya atau mau protes juga silakan. Silakan Pak, ada 5 menit waktu ini. Kalau enggak, saya sudahi. Tak nyambung juga ada masalah. Halo? Ada? Enggak? Alhamdulillah, berarti kalau pas itu, berarti saya hebat. Bapak hebat, saya hebat. Selesai berarti bahasan. Nah, tapi supaya sedikit lagi, biar terang bagi Bapak mana yang cerdas, mana yang ilmu, mana yang yakin. Saya kasih contoh awam tadi. Contoh umum. Bapak Ibu mana yang takui? Sama orang hidup apa sama orang mati? Dari jawabannya, dari ketawanya, entah mana-mana yang takui ya Pak Ustaz. Kita pakai logika dulu. Ilmu. Menurut akal, menurut ilmu, ada ndak mayat gigit orang? Ndak masuk akal. Atau pernah mungkin pengalaman siko, kami di siko lain Pak Ustaz, patah mayatnya menyipak orang. Itu nak mayat terurang itu jadi. Pas mengosok-ngosok giginya, Pak Ustaz di giginya Pak. Nah lucu nama minta ruqyah jemaah. Ambo agak enak tak enak badan Pak Ustaz, minta ruqyah. Masalah ibu, patang menengok orang meninggal. Itu mengalir ibu yang panjang. Pas sama buka matanya mencari ambo, mata siruk darah. Orang kampung ambo menyebut tasapu. Manalah dah mai tasapu menyapu orang. Dah, bayangkan. Maaf, tak ada mayat yang menggigit orang, tak ada mayat yang bisa mengejar orang menurut akal. Tapi aku apa takui? Aku ibu cameh. Kadang apa kau karengkang lambu bukan takut Pak Ustaz. Saya bukan takut. Jadi apanya? Nak lama perasaan Pak Ustaz. Takut ya namanya. Kan? Ayat hafal. Kaji ada. Ini ada. Yang meninggal orang sebelah, yang ketakuan sebelah siko. Babelok jalan sembilan subuh Pak kamari lalu nyoba kamari lalu nak lama lalu siap orang meninggal situ. Bayangkan. Maksud hati beribadah kepada Allah. Ke rumah, ke orang meninggal. Bapak ku nyo tahajud, ibu lalaki mukenanya. Pas nyo sujud sedang tahajud lampu mati. Allahu Akbar. Kau coba. Duduk di atas sajadah. Kita lagi menyembah Allah. Yang dibaca kalimat Allah. Yang terasa hantu terus, bayangkan. Itu yang ilmu mana yakin tu Pak. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, mati lampu, capek cari HP-nya, capek ampulang, je laki-laki di berangannya, tu mati lampu, urusan hidup lah sebentar lagi, ada orang meninggal sebelah. Duduk di atas sajadah, menghadap ke Ka'batullah, yang dibaca kalimah Allah, nanti rasuk. Bayangkan Pak. Sekarang intikaf agak banyak di masjid. Kalau dulu intikafnya kan ada yang surang, ada yang nambah duo. Ada yang lucunya Ustad. Nah, babunyinya. Nya Ustad kau batigo intikaf. Nan seorang memperbaiki wudhu, yang seorang ambil apa keluar. Nan seorang kau tagak lahnya. Bago keluar. Enggak, kalian keluar dan keluar. Takut yang yo. Apa lawak takut yang Pak Ustad? Cuma aku dua menyangka saja seorang. Dalam rumah Allah. Apa hebatnya Pak? Menyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ibu itu juga dibaca kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mambu aku ciang, kaji lang, penganai lang, awak lari terompa diambil. Itu kaji dapat paham tak duduk tu. Yang semua kita kok memang kahakamari kaji ke papan dirian. Kadang yang diingat mulai lupa, pangana mulai lemah. Yang patut dikuatkan adalah ainul basyirah, hakul yakin, duduk dalam paham, punya pendirian. Saat titiak jadikan lawi, saat kapal jadikan bumi. Namanya istiqomah, tak bujur lalu, tak berlintang patah. Kaji banyak, yakin tak ada. Jadi ayat putihnya Pak. Tapi walaupun sepatah yakin, itu yang luar biasa. Itu saja dulu.
Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf andai kata kaji saya tidak bisa terpahamkan, karena tentu yang penting niat kita sama-sama lurus. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.